Kita semua tahu bahwa ketika kita mendiamkan gelas berisi es pada ruangan terbuka, maka gelas akan mulai menghangat. Terus kemudian ketika kita meletakkan gelas yang hangat berisi air hangat di dalam kulkas, maka air dalam gelas tersebut akan ikut mendingin. Hal ini dapat dicapai dikarenakan energi berpindah dari medium yang hangat atau yang lebih panas ke medium yang lebih dingin. Dan transfer dari energi tersebut akan terjadi terus-menerus hingga kedua medium tersebut mencapai temperatur yang sama. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai panas, di mana panas ini merupakan suatu bentuk energi yang dapat dipindahkan atau ditransferkan dari satu sistem ke sistem yang lain sebagai akibat karena adanya perbedaan temperatur. Ilmu yang mempelajari laju perpindahan energi ini dinamakan dengan heat transfer atau perpindahan panas. Sebenarnya sebelum mempelajari perpindahan panas ini, kita terlebih dahulu harus paham mengenai termodinamika. Tetapi ada perbedaan yang tidak cukup signifikan, tetapi ada perbedaan antara termodinamika dan perpindahan panas itu sendiri. Sebagai contohnya, kita dapat mengetahui jumlah dari panas yang berpindah dari botol termos ke dalam yang mungkin berisi kopi panas ya. Kemudian kita taruh di kulkas atau di mana di dalamnya itu dia mendingin dari semula 90 derajat Celcius kemudian ke 80 derajat Celcius. Itu bisa kita analisis menggunakan termodinamika. Tetapi sebagai seorang desainer atau engineer atau insinyur, kita tentunya harus bisa mendesain gimana sih termos itu tadi, atau berapa lama sih termos tadi dingin dari semula 90 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Nah, kalau kita hanya menggunakan prinsip termodinamika itu tidak akan menemukan jawabannya. Tetapi kita bisa menemukannya dengan analisis menggunakan perpindahan panas atau heat transfer. Perbedaan yang lain, termodinamika hanya membahas mengenai daerah setimbangan atau perpindahan dari satu daerah setimbang ke daerah yang lainnya, setimbang yang lainnya. Sedangkan perpindahan panas itu deal dengan sistem seperti yang kurang kesetimbangannya atau fenomena-fenomena yang non equilibrium, kita bisa pakai dengan analisanya dengan heat transfer. Untuk hukum termodinamika pertama sendiri itu bisa menentukan laju dari perpindahan energi pada suatu sistem itu setara dengan laju peningkatan energi pada suatu sistem juga. Sedangkan untuk hukum keduanya itu panas yang ditransferkan atau arah dari panas yang berpindah tadi ya, atau akan adanya penurunan temperatur misalnya. Ini contohnya seperti ketika kita memarkir mobil atau kendaraan lainnya pada daerah yang mempunyai kemiringan seperti daerah pegunungan. Ketika kita melepaskan remnya, maka kendaraan yang kita parkirkan tadi akan cenderung untuk turun ke daerah yang lebih rendah. Nah, banyak sekali aplikasi dari proses perpindahan panas ini sendiri yang menggunakan prinsip dari perpindahan panas ya, baik dalam rumah kita maupun di kendaraan kita maupun di luar lainnya. Sebagai contohnya di sini ada ada AC di mana proses pendinginannya dalam ruangan ini menggunakan prinsip dari heat transfer. Kemudian kalau dalam segi elektroniknya ada circuit boards. Terus kemudian kalau dalam kendaraan kita pasti tahu adanya radiator. Fungsi dari radiator apa itu prinsipnya menggunakan proses perpindahan panas. Kemudian pada power plant dan juga pada kulkas.
Selain itu juga kita bisa mengetahui berapa sih ketebalan insulasi pada dinding ataupun atap rumah, kemudian gimana sih biar termostat yang tadi kalau kita bahas termos supaya pendinginannya menjadi lambat, tidak secepat yang biasanya. Nah, itu semuanya di aplikasi-aplikasi dari perpindahan panas itu sendiri. Energi dapat dipindahkan dengan dua mekanisme, yaitu panas Q dan kerja W. Interaksi perpindahan panas digerakkan oleh perbedaan temperatur, sedangkan dalam kerja berupa gerakan piston, putaran poros, dan lain sebagainya. Kerja yang dilakukan per satuan waktu disebut power dan diberi satuan watt atau HP atau horsepower, yaitu 1 HP sama dengan 746 watt. Ketika besar panas Q siap untuk berpindah, maka total besaran perpindahan panas sebesar Q dalam interval waktu dan T itu dapat ditentukan sebagai berikut. Q di sini sama dengan integral 0 ke dt Q dengan titik di atasnya dt dengan satuan joule. Jadi untuk kondisi khusus di mana Q atau besar perpindahan panas itu jadi konstan, maka persamaan tadi itu menjadi Q sama dengan Q kalikan delta T. Untuk besar perpindahan panas per satuan luas pada arah perpindahan panas itu disebut dengan heat flux dan dirumuskan sebagai Q kecil sama dengan Q besar per A dengan satuan watt per meter persegi. Satuan yang lainnya untuk heat flux dalam sistem satuan Inggris adalah BTU per H dikalikan feet kuadrat. Untuk A sendiri merupakan area tempat terjadinya perpindahan panas atau luas area terjadinya perpindahan panas. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar ini bahwa heat flux untuk plat tersebut dengan Q 24 watt dan luas areanya adalah 6 meter persegi, dimana didapatkan dari panjang kali lebar, jadi 3 dikalikan 3 meter dikalikan 2 meter, dan hasilnya untuk heat flux pada plat tersebut adalah 4 watt per meter persegi. Selanjutnya adalah mekanisme terjadinya perpindahan panas. Seperti yang kita tahu pada penjelasan sebelumnya bahwa panas merupakan suatu bentuk dari energi yang dapat berpindah dari satu sistem ke sistem yang lainnya karena adanya perbedaan temperatur. Untuk melakukan proses perpindahan tersebut ada menggunakan 3 mode yang berbeda, yaitu yang pertama adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi kesemua mode perpindahan panas tadi itu memerlukan adanya perbedaan dari temperatur. Untuk yang pertama adalah konduksi. Konduksi merupakan proses perpindahan energi dari partikel yang energetik yang lebih yang bergerak yang sangat energetik ya. Jadi memiliki energi untuk bergerak lebih ke partikel yang kurang energik. Jadi di sini adalah interaksi antara partikel yang energik dengan partikel yang kurang energik. Konduksi ini biasanya terjadi pada material padat, pada zat padat. Ada juga yang menyebutkan konduksi ini terjadi pada zat cair dan juga zat gas. Tapi untuk kondisi bila mana dikatakan konduksi terjadi pada zat cair dan gas, ini karena adanya tumbukan atau difusi antar molekul ketika bergerak bebas. Tapi biasanya sih karena terjadi pada antar zat padat biasanya. Untuk laju perpindahan dari secara konduksi ini perpindahan antar medium di sini, yaitu tergantung pada geometri atau bentuk dari medium, kemudian ketebalan, tentunya juga material dari mediumnya tadi, dan yang paling penting adalah perbedaan temperatur antar mediumnya. Kalau kita mungkin kebanyakan kita tahu apa itu glass wool. Glass wool itu sejenis dari insulating material.
Jadi ketika kita kayak menyelimuti tangki yang berisikan air panas dengan glass wool, dia akan mereduksi laju kehilangan panas dari dalam tank. Jadinya tanknya akan lebih awet, air panas dalam tank akan lebih awet. Di sini yang bisa kita tarik kesimpulan adalah semakin tebal material insulasinya akan semakin kecil kemungkinan kehilangan panas. Selain itu juga kita juga tahu bahwa ketika ada air panas pada suatu bejana itu akan cepat kehilangan panasnya ketika diletakkan pada suhu yang benar-benar rendah. Terus ada lagi ketika yaitu untuk laju kehilangan panas ini juga ditentukan dari luas area bejananya. Jadi semakin besar luas penampangnya maka laju kehilangan panasnya akan semakin tinggi. Mari perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan sebuah dinding dengan ketebalan L dan luas area A. Dan perbedaan temperatur antara dinding yang satu dengan lainnya adalah delta T, yaitu di sini D1 memiliki temperatur lebih tinggi dan D2 lebih rendah. Lantas delta T di sini adalah T2 minus D1. Dari beberapa eksperimen yang telah dilakukan diketahui bahwa laju perpindahan panas atau Q ini akan meningkat 2 kali ketika perbedaan temperatur delta T pada dinding itu juga meningkat. Dan luas areanya itu juga double ya, jadi 2 kalinya. Jadi ketika delta T-nya semakin tinggi, AA-nya semakin tinggi, maka laju perpindahan panasnya juga akan semakin tinggi. Tetapi laju perpindahan panas itu sendiri akan berkurang menjadi setengahnya ketika kita menebalkan dindingnya 2 kali lipat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa laju pendinginan secara konduksi ini itu akan berbanding lurus dengan luas area dan perbedaan temperatur, sedangkan akan berbanding terbalik dengan ketebalan dari dinding. Jadi di sini bisa dirumuskan Q konduksi sama dengan K dikali A T1 minus T2 per delta X. Atau kalau kita menggunakan perumusan delta T, Q konduksi sama dengan minus K dikali A delta T per delta X. Kenapa kok di sini minus? Karena ingat bahwa delta T tadi yang sudah saya jelaskan merupakan T2 minus T1. K di sini merupakan nilai konstan karena K adalah konduktivitas termal dari suatu material. Mari perhatikan contoh soal 1 strip 1 berikut ini. Suatu atap di sebuah rumah, ini rumahnya nih memiliki penghangat di dalamnya dan memiliki atap dengan panjang 6 meter dan lebar 8 meter. Sedangkan untuk tebalnya ini sekitar 0,25 meter. Atap tersebut terbuat dari layer atau konkrit itu kayak beton, jadi beton yang flat, terbuat dari beton ya, dimana konduktivitas termalnya itu sekitar 0,8 watt per meter derajat Celcius. Temperatur yang ada di dalam rumah atau di permukaan bawah dari atap tersebut pada malam hari itu sekitar 15 derajat Celcius dan temperatur di luar itu 4 derajat Celcius. Dan temperatur tersebut bertahan selama 10 jam. Kemudian di sini yang ditanyakan apa? Tentukan berapa laju dari heat loss-nya
pada malam hari, jadi laju dari panas yang hilang pada malam hari di atap tersebut. Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah luas permukaan dari atap itu adalah 6 dikalikan 8, jadinya 48 meter persegi. Kemudian bahannya, bahan dari atapnya sendiri, dengan bahan ini thermal konduktivitasnya adalah 0,8 watt per meter kali derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan apa? Perpindahan panas yang terjadi ya. Jadi kita pakai perumusan Q sama dengan K dikali A dikali T1 minus T2 per L. Jadi di sini nilai K kita udah tahu 0,8 watt per meter derajat Celcius dikalikan dengan 48 meter persegi, kemudian dikalikan dengan perubahan temperaturnya 15 minus 4 per derajat Celcius dibagi dengan tebal dari atap 0,25 meter. Dari hasil tersebut kita bisa dapatkan nilai akhirnya adalah 1690 watt, atau kalau kita sederhanakan menjadi 1,69 kW. Cukup mudah bukan untuk menyelesaikan soal konduksi ini? Mekanisme perpindahan panas yang kedua adalah konveksi atau convection. Untuk konveksi di sini merupakan proses terjadinya perpindahan energi antara permukaan yang padat dan fluida yang bergerak. Fluida di sini bisa berupa liquid atau cairan dan juga bisa berupa gas. Dan pada proses konveksi ini ada efek dari konduksi dan motion fluid atau fluida yang bergerak. Jadi tetap ada, kita tidak bisa mengesampingkan adanya proses konduksi. Semakin cepat pergerakan dari fluida, maka perpindahan panas secara konveksi ini akan semakin besar. Ketika tidak ada fluida yang bergerak, maka proses perpindahan panas yang terjadi pada suatu permukaan zat padat itu murni konduksi. Jadi ketika tidak ada fluida sama sekali, prosesnya itu konduksi, bukan lagi konveksi. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar hot block di sini. Yang didinginkan dengan udara dingin, ibaratnya dikipasi ya, dengan udara dingin pada permukaannya, pada permukaan bagian atas. Mula-mula energi dipindahkan ke layar dari udara yang pertama itu terjadinya itu berdekatan dengan bloknya sendiri, dengan material yang didinginkan tadi. Ini prosesnya mula-mula itu diawali dengan proses konduksi. Kemudian setelah dari permukaan atas tadi, energi tadi dibawa ke atas dengan melalui proses konveksi. Jadi intinya di sini panas yang ada di permukaan itu digantikan dengan udara sehingga permukaan dari material tadi akan lebih cepat mendingin. Ada dua metode konveksi. Ada forced convection, yaitu konveksi secara paksa, dan ada natural convection atau konveksi alami. Bila mana konveksi itu disebut konveksi secara paksa atau forced convection, ini bila fluida yang dialirkan ke permukaan itu dengan bantuan semisal fan atau
kipas angin, pump, atau pompa dan lain sebagainya. Jadi kita sengaja menyemburkan udara ke permukaan dari benda. Sedangkan konveksi secara alami itu diakibatkan karena pergerakan fluida. Jadi pergerakan fluidanya ini diakibatkan karena adanya gaya apung atau buoyancy force, di mana dikarenakan karena adanya perbedaan densitas. Nah, perbedaan densitas di udara di fluida tadi itu karena salah satu contohnya karena adanya perbedaan atau variasi temperatur. Jadi intinya pada proses natural convection ini kita tidak memberikan atau mengasih atau menyemburkan udara melalui kipas angin ya secara paksa, biarkan dia natural. Ketika kita dinginkan di udara bebas, ya udah biarkan seperti itu. Untuk perumusannya ini menggunakan hukum Newton tentang pendinginan. Jadi hukum Newton tidak hanya terkenal di gerak atau di konsep fisika yang biasanya hukum Newton 1, 2, dan 3, tapi juga dikenal dengan Newton's Law of Cooling. Jadi hukum Newton mengenai pendinginan, di mana nilainya adalah Q convection sama dengan H dikalikan AS dikalikan TS minus T infinity. Di mana di sini akan saya jelaskan H di sini merupakan koefisien dari konveksi, dari koefisien perpindahan panas secara konveksi, yang satuannya bisa watt per meter persegi dikalikan derajat Celcius atau BTU per H hour kalikan feet kuadrat derajat Fahrenheit. Dan AS di sini merupakan surface area atau luas permukaan di mana yang terkena pengaruh dari konveksi tadi. Kemudian TS merupakan temperatur di permukaan benda, dan T infinity itu merupakan temperatur fluida yang tentunya cukup jauh jaraknya dari permukaan. Untuk nilai H sendiri atau koefisien perpindahan panas secara konveksi ini bukan merupakan nilai dari fluidanya sendiri, bukan merupakan properti dari fluidanya. Dan nilai H ini didapatkan dari suatu proses atau suatu percobaan ya. Dan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu contohnya geometri permukaan, kemudian alami tidaknya pergerakan dari fluida, terus kemudian properti dari fluida, dan juga kecepatan dari fluida sendiri. Mari kita lihat contoh soal 1 strip 2 ini. Sebuah electrical wire atau kawat listrik dengan diameter 0,3 cm dan panjang 2 meter ditempatkan dalam ruang dengan temperatur 15 derajat Celcius. Kawat listrik tersebut menimbulkan panas, tentunya karena adanya aliran listrik di sini, dan temperatur permukaan dari kawat tersebut setelah diukur ternyata sekitar 152 derajat Celcius. Kemudian untuk beda potensial pada kawat sekitar 60 volt dan ampernya sekitar 1,5 ampere atau arusnya sekitar 1,5 ampere. Dengan tidak mengikutkan radiasi di sini, tentukan koefisien perpindahan panas secara konveksi antara permukaan kawat dan udara. Jadi tujuan kita di sini menentukan koefisien heat transfernya secara konveksi antara kawat ketika kawat tadi ditaruh di udara, yaitu antara permukaan kawat
bagian luar dengan udara pada dalam ruangan. Ketika dalam keadaan steady, maka heat loss-nya dari kawat itu nilainya akan setara dengan panas yang dihasilkan dari kawat itu. Jadi heat loss, panas yang hilang dengan panas yang dihasilkan itu setara. Makanya kita bisa pakai perumusan electrical di sini, Q sama dengan E generated sama dengan V dikali I, di mana V di sini adalah beda potensial dan I adalah kuat arusnya. Maka nilainya adalah 60 volt dikalikan 1,5 ampere sama dengan 90 watt. Kalau di perumusan listriknya seperti di fisika, kita harus flashback sebentar bahwa ini merupakan rumus dari daya, di mana daya adalah beda potensial dikalikan dengan kuat arus. Sedangkan luas permukaan kawat di sini kita pakai rumus Pi, karena kawatnya berbentuk lingkaran, luas permukaannya itu Pi sama dengan D dikalikan dengan L, di mana di sini Pi sama dengan 0,003 meter dan panjangnya di sini adalah 2 meter, sehingga luas permukaannya adalah 0,01885 meter persegi. Di sini luas area di sini pakai luas selimut ya, bukan penampang lagi, luas selimutnya. Kemudian kita masukkan perumusan konveksi dengan hukum Newton tadi. Q convection sama dengan H dikalikan AS dikalikan TS minus T infinity. H di sini adalah yang kita butuhkan adalah koefisien perpindahan panasnya, maka hanya yang dicari. H sama dengan Q convection per AS dikalikan TS minus T infinity sama dengan 90 watt per 0,01885 meter persegi dikalikan 152 dikurangi 15 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 34,9 watt per meter persegi kali derajat Celcius. Mekanisme perpindahan panas yang selanjutnya atau yang terakhir di sini adalah radiasi. Radiasi di sini merupakan suatu pancaran energi dari suatu zat, dan bentuk pancaran energinya itu adalah gelombang elektromagnetik, atau nama lainnya adalah photons. Tidak seperti halnya konduksi dan konveksi, perpindahan panas secara radiasi ini tidak perlu adanya media. Di sini dicontohkan dengan anak yang berdiri di dekat perapian api unggun, di mana tidak ada media perantara, tapi anak tersebut bisa merasakan panas dari api unggun. Maksimum besar radiasi yang dapat dipancarkan dari sebuah permukaan dengan temperatur absolut sebesar Ts itu dalam menggunakan satuan Kelvin ya. Itu didefinisikan dengan menggunakan hukum Stefan Boltzmann, di mana Q yang dipancarkan secara maksimum sama dengan konstanta Stefan Boltzmann dikalikan AS dan TS pangkat 4, di mana nilai dari konstanta Stefan Boltzmann di sini adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Biasanya untuk perumusan ini itu ideal ya, jadi pancaran radiasi yang dipancarkan ini sampai maksimum. Nah, ini hanya terjadi pada permukaan yang ideal seperti black body atau benda hitam, dan biasanya radiasi yang dipancarkan oleh black body ini dinamakan dengan radiasi black body. Untuk permukaan secara kenyataannya, radiasi yang dipancarkan itu di bawah dari radiasi dari black body, sehingga
ini berlaku juga pada temperatur yang sama, sehingga akhirnya dirumuskan bahwa Q yang dipancarkan ini sama dengan emisivitas atau epsilon di sini kalikan dengan konstanta Stefan Boltzmann dikalikan dengan AS dan TS pangkat 4. Nilai dari emisivitas di sini tergantung ya, tapi pada rentang 0 sampai dengan 1. Jika nilainya sama dengan 1 itu maka permukaannya itu setara dengan black body. Aspek lain dari radiasi di sini adalah penyerapan atau absorptivity, yakni dilambangkan dengan alfa, di mana sebagian energi yang mengenai permukaan akan diserap oleh permukaan material tersebut. Seperti halnya emisivitas, nilai absorptivity itu rentangnya juga 0 sampai dengan 1. Sedangkan black body itu akan menyerap semua energi radiasi yang mengenai permukaannya. Makanya black body itu material yang sempurna untuk absorber atau penyerapnya dengan nilai alfa sama dengan 1, sekaligus pemancar sempurna untuk radiasi. Dan di sini berlaku rumus Q absorb sama dengan alfa dikalikan Q incident. Q incident merupakan besar radiasi yang diterima pada permukaan, itu besar radiasi yang diserap oleh permukaan sama dengan absorptivitas permukaan dikalikan dengan besar radiasi yang diterima oleh permukaan. Berikut saya tampilkan nilai emisivitas pada beberapa material, di mana di sini kalau untuk kulit manusia itu memiliki emisivitas 0,95. Dan nilai ini hampir mendekati 1 ya, untuk bisa disebut sebagai material black body. Kita lanjutkan ke topik bahasanya. Jadi ketika permukaan material memiliki emisivitas L atau epsilon dan luasan AS pada temperatur absolut dan berada pada lingkungan udara atau gas dengan T surrounding, di sini dengan pelambangannya pakai T surrounding atau T lingkungan, maka besar perpindahan panas radiasi antara dua permukaannya adalah Q radiasi sama dengan emisivitas dikalikan dengan konstanta Stefan Boltzmann dan dikalikan dengan luasan AS dan kali dengan temperatur absolut pangkat 4 dikurangi temperatur lingkungan pangkat 4. Sedangkan untuk perpindahan panas radiasi menuju atau dari permukaan material yang berada di lingkungan udara yang terjadi akan bersamaan dengan perpindahan panas yang lainnya, seperti halnya konduksi atau konveksi apabila ada aliran fluida gas antara permukaan material dan gas, sehingga total panas yang dipindahkan dan ditambahkan kontribusi mekanisme perpindahan panas yang lain. Untuk penyederhanaannya, maka didefinisikan koefisien perpindahan panas kombinasi sebagai efek perpindahan panas yang lain, yaitu konveksi dan radiasi, sehingga besar perpindahan panas menuju atau dari permukaan material secara konveksi dan radiasi dapat didefinisikan dengan persamaan Q total sama dengan H kombinasi dikalikan dengan luasan AS dan DS atau temperatur absolut pangkat 4 dikurangi temperatur surrounding pangkat 4 dengan satuan nantinya adalah watt. Mari perhatikan contoh soal 1-3 berikut ini. Ini contoh soalnya itu jadi untuk suatu hal yang biasa ya. Jadi suatu hal yang biasa ketika mengalami kedinginan pada saat musim dingin dan kehangatan saat musim panas pada suatu rumah, walaupun setting dari termostat sendiri itu sama. Hal ini dikarenakan karena adanya efek dari radiasi yang dihasilkan dari exchange atau pertukaran radiasi antara
pertukaran panas ya secara radiasi antara tubuh manusia dengan permukaan yang ada di sekelilingnya. Contohnya adalah dinding rumah dan atap rumah. Jika kita perhatikan gambar berikut adalah orang yang berdiri pada suatu ruangan dengan temperatur 22 derajat Celcius. Permukaan bagian dalam dari dinding, lantai, dan atap pada rumah tersebut sekitar 10 derajat Celcius pada saat musim dingin dan 25 derajat Celcius pada saat musim panas. Tentukan laju dari perpindahan panas radiasi tersebut antara orang dengan permukaan di sekelilingnya. Jika expose area yang antara orang tersebut dengan kelilingnya itu sekitar 1,4 meter persegi dan 30 derajat Celcius tentunya. Jadi 30 derajat Celcius di sini merupakan temperatur permukaan rata-rata di luar. Hal apa yang kita dapatkan, kita perlu cari dulu, yaitu emisivitas dari orang tersebut. Jadi emisivitas dari kulit manusia. Jadi nilainya adalah 0,95 berdasarkan tabel berikut ini. Kemudian setelah itu kita juga tahu konstanta Stefan Boltzmann, yaitu sebesar 5,67 kali 10⁻⁸. Dan setelah kita tahu semua, kita sudah tahu D surroundingnya, kemudian temperatur rata-ratanya, kemudian tahu luas permukaannya, maka kita langsung bawa ke perumusan Q radiasi. Jadi Q radiasi untuk musim dingin kita masukkan rumusnya, ini emisivitas dikalikan dengan konstanta Stefan Boltzmann dikalikan dengan luas kali TS pangkat 4 minus D surrounding pangkat 4 pada saat musim dingin. Jadi untuk emisivitas di sini 0,95 dikalikan dengan konstanta Stefan Boltzmann 5,67 kali 10⁻⁸ dikalikan dengan luas permukaan yang terekspos tadi 1,4 meter persegi dikalikan dengan temperatur. Ingat di sini temperaturnya yang digunakan adalah Kelvin, bukan lagi derajat Celcius. Maka untuk merubah Celcius menjadi Kelvin kita perlu menambahkan 273. Jadi 30 plus 2 untuk T absolutnya 30 derajat Celcius plus 273 pangkat 4 dikurangi dengan 10 derajat Celcius plus 273 pangkat 4. Dan nanti hasilnya yang diinginkan adalah Kelvin ya untuk temperaturnya, supaya berubah jadi Kelvin. Maka Q radiasi untuk musim dingin yang dari perhitungan tersebut didapatkan nilai 152 watt. Kemudian untuk Q radiasi saat summer atau musim panas, untuk nilai yang lainnya kita sama, nilai emisivitas konstanta Stefan Boltzmann dan luas permukaannya sama. Yang berbeda di sini adalah nilai dari temperaturnya. Untuk temperatur absolutnya tetap sama, tapi temperatur lingkungannya pada saat musim panas ini menjadi 25. Jadi 25 plus 273. Maka yang hasil akhirnya adalah 40,9 watt. Sebagai catatan di sini, kita pada saat menggunakan kalkulasi untuk radiasi, kita harus menggunakan absolut temperatur. Kemudian catatan yang lainnya, laju heat loss dari orang ketika tentunya laju radiasi ya di sini ya. Ini hampir 4 kali lipat lebih besar saat musim dingin daripada saat musim panas. Jadi walaupun suhu ruangan diatur tetap sama, kita tetap juga akan mengalami kedinginan pada saat musim dingin. Bagi yang belum pernah merasakan musim dingin, coba pergi ke daerah pegunungan, atau bagi yang pengen punya uang lebih atau pengen ambil beasiswa, coba ke luar negeri.
Baik, selanjutnya silakan kerjakan 3 soal berikut ini. Jadi untuk latihan, sebagai bahan latihan, dan tentunya silakan gunakan referensi yang ada. Kalau saya pakai heat transfer, a practical approach dari Y.A. Kengel, atau juga pakai dari heat and mass transfer dari Incopra, atau dari J.P. Holman, banyak sekali. Tentunya kalian juga mungkin saya tidak membatasi kepada 3 referensi tadi, kalian bisa cari referensi-referensi yang lainnya. Oke, tentunya setelah di video selanjutnya akan saya bahas mengenai 3 soal kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.